Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Kami akan membahas tentang analisis kesenjangan kinerja dan tindakan perbaikan proses pitching pada PT Panarup Industri. Kami dari kelas 64.1A.31. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Intan Nuraini dengan NIM 64251588. Saya Najolia dengan NIM 64250885. Perkenalkan, saya Nadia Safira dengan NIM 64250919. Stitching merupakan proses yang sangat dipengaruhi oleh keahlian operator, kualitas material, dan kondisi mesin jahit. Setiap variasi kecil, mulai dari tegangan benang, ketepatan posisi pola, hingga kemampuan operator mengikuti ritme produksi, dapat memicu cacat yang berdampak pada kualitas sepatu. Dalam konteks volume produksi yang tinggi, bahkan peningkatan nilai kecil dapat menghasilkan akumulasi kerugian yang signifikan. Data menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan berupa fluktuasi dan ketidakkonsistenan produktivitas. Dengan demikian, diperlukan evaluasi sistematis untuk memastikan apakah standar operasional telah dipenuhi, serta bagian mana yang perlu diperbaiki. Kami memiliki 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana standar proses dan KPI yang telah ditetapkan untuk proses stitching di PT Panarup Industri. Yang kedua adalah bagaimana kinerja aktual proses stitching berdasarkan data periode pengamatan tertentu. Yang ketiga adalah seberapa besar kesenjangan atau GAP antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah faktor apa saja yang menjadi akar penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Yang terakhir adalah tindakan korektif seperti apa yang dapat direkomendasikan untuk menutup kesenjangan dan meningkatkan kinerja proses. Tujuan penulisan kami ada 5. Yang pertama adalah mendeskripsikan stitching serta standar operasional dan KPI yang dilakukan di PT Panarup Industri. Yang kedua adalah mengumpulkan dan menyajikan data kinerja aktual proses stitching dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga adalah mengukur dan menganalisis besarnya kesenjangan antara kinerja aktual dengan target standar pada setiap KPI. Yang keempat adalah menganalisis akar masalah atau root cause analysis untuk mengidentifikasi penyebab fundamental dari kesenjangan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah merumuskan rekomendasi rancangan tindakan perbaikan atau corrective action plan yang spesifik, terukur, dan realistis untuk dilaksanakan. Standar di sini kita memiliki standar, yaitu ada standar proses dan KPI. Yang pertama adalah standar dengan defect rate kurang dari 2%, dengan produktivitas 50 pasang per operator atau per hari, dengan cycle time per 10 menit, dengan kepatuhan SOP sebesar 100%, dan ada KPI dengan defect rate, produktivitas, dan cycle time. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi untuk memastikan keakurat dan validasi data, yaitu 1. Studi dokumentasi, analisis terhadap dokumen historis, yaitu laporan produksi harian dan laporan quality control harian selama periode pengamatan. Yaitu yang kedua ada observasi langsung, pengamatan dan pengukuran waktu, time study, secara langsung di lini produksi untuk mendapatkan data cycle time aktual dan mengamati pelaksanaan proses. Yang ketiga, wawancara terstruktur. Dialog terpadu dengan supervisor lini produksi dan beberapa operator untuk menggali informasi mengenai kendala, tantangan, dan persepsi mereka terhadap proses kerja. Data kinerja aktual. Pada hari Senin 20 Mei 2024, outputnya itu 245 pasang. Reject atau defect-nya itu 8 pasang. SLA atau detect rate-nya itu 3,27%. Produktivitasnya itu 49 pasang per orang. Cycle time-nya itu cycle time average-nya itu rata-rata 11 menit per pasang. Nah, pada hari Selasa 21 Mei 2024, outputnya itu 240 pasang.
Reject atau defect-nya itu 9 pasang, SLA atau defect rate-nya itu 3,75%. Produktivitasnya itu 48 pasang per orang. Cycle time average-nya itu rata-rata 12 menit per pasang. Nah, pada hari Rabu 22 Mei 2024, outputnya itu 250 pasang, reject atau defect-nya itu 7 pasang, SLA atau defect rate-nya itu 2,80%. Produktivitasnya itu 50 pasang per orang. Cycle time average-nya itu rata-rata 10 menit 30 detik per pasang. Nah, pada hari Kamis 23 Mei 2024, outputnya itu 235 pasang, reject atau defect-nya itu 10 pasang, SLA atau defect rate-nya itu 4,26%, produktivitasnya itu 47 pasang per orang. Cycle time average-nya itu rata-rata 13 menit per pasang. Nah, pada hari kelima, yaitu hari Jumat 24 Mei 2024, yaitu outputnya 242 pasang, reject atau defect-nya itu 8 pasang, SL atau defect rate-nya itu 3,31%. Produktivitasnya itu 48,4 pasang per orang. Cycle time average-nya itu rata-rata 11 menit 30 detik per pasang. Jadi, rata-rata total dari kelima hari tersebut, outputnya itu 1212 pasang. Reject atau defect-nya itu 42 pasang, SL atau defect rate-nya itu 3,47%. Produktivitasnya itu 48,5 pasang per orang. Cycle time average-nya itu rata-rata 11 menit 24 detik per pasang. Nah, perbandingan standar versi aktual. Standar adalah target atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, biasanya berdasarkan perencanaan, prediksi, atau ekspektasi. Sedangkan aktual adalah hasil yang sebenarnya dicapai, biasanya berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan. Jadi, perbandingan antara standar dan aktual adalah proses membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil aktual yang dicapai. Nah, pada kolom standar itu, defect rate-nya itu kurang dari 2%. Produktivitasnya itu 50, cycle times of rate-nya itu rata-rata 10 menit. Nah, sedangkan pada kolom aktual, defect rate-nya itu kurang dari 3,47%. Ini berarti terjadi kesenjangan kritis di mana tingkat cacat melebihi batas toleransi standar, yaitu 2%. Produktivitasnya itu 48,5, cycle time average-nya itu rata-rata 11 menit 24 detik. Ini melebihi standar, yaitu 10 menit. Kesenjangan ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam alur kerja, kemungkinan disebabkan oleh gerakan yang tidak diperlukan, penanganan material, atau masalah teknis pada mesin. Sedangkan pada kolom kesenjangan itu, defect rate-nya itu positif 1,47%. Produktivitasnya itu minus 1,5. Cycle times of rate-nya itu rata-rata 1 menit 24 detik. Nah, sedangkan pada kolom gap-nya itu, defect rate-nya itu positif 73,5%. Ini berarti tingkat cacat aktual hampir 2 kali lipat dari batas toleransi yang diizinkan. Produktivitasnya itu minus 3%. Meski di bawah target, gap-nya relatif kecil. Cycle time of rate-nya itu rata-rata positif 14% menit, menunjukkan inefisiensi yang signifikan. Analisis gap. Berdasarkan grafik cycle time, rata-rata per hari terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Dari sini menentukan beberapa gap atau ketidaksesuaian kinerja. Pertama, dari sisi kualitas. Angka cacat atau defense cukup tinggi, bahkan hampir 2 kali lipat dari toleransi standar. Kedua, dari sisi efisiensi waktu. Cycle time aktual lebih lama dari standar yang ditetapkan. Ketiga, dari sisi produktivitas. Hasil output sedikit berada di bawah standar. Selain itu, pola data menunjukkan hubungan yang konsisten. Setiap kali cycle time meningkat, produktivitas menurun, dan pada akhirnya kualitas ikut terdampak. Hal ini menunjukkan adanya masalah mendasar pada proses kinerja. Analisis akar masalah. Ada beberapa faktor penyebab utama yang berhasil diidentifikasi. Pertama, operator sering terburu-buru karena tekanan target sehingga kualitas hasil jahitan menurun. Kedua, kualitas benang yang digunakan kurang baik sehingga meningkatkan defect. Ketiga, mesin membutuhkan perawatan yang berdampak pada performa dan cycle time. Keempat, SOP yang ada belum optimal sehingga proses kinerja tidak konsisten. Dan dari keseluruhan temuan, akar masalah atau root cause utamanya adalah kurangnya koordinasi antara bagian
perencanaan dan produksi, serta pengabaian aspek learning curve operator. Rencana tindakan korektif. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, disusunlah rencana tindakan korektif yang terarah. Upaya menurunkan defek dilakukan melalui training ulang teknik menjahit bagi operator, evaluasi kualitas bahan baku secara berkala, in-progress inspection setiap 4 jam agar potensi defect dapat dicegah lebih cepat. Untuk perbaikan cycle time, langkah yang diambil adalah optimalisasi SOP agar lebih mudah dipahami dan dijalankan, melalui preventive maintenance untuk menjaga performa mesin tetap stabil. Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas, dilakukan penempatan operator sesuai skill masing-masing. Penyusunan jadwal kerja yang realistis disesuaikan dengan learning curve operator. Kesimpulannya, dari keseluruhan tahap analisis, ditemukan adanya kesenjangan kinerja yang cukup signifikan pada proses Tinsin di PT Panurup Industri. Kesenjangan paling kritis terjadi pada indikator kualitas, di mana angka defense aktual sebesar 3,47%, jauh melebihi batas standar 2%, yaitu selisih sekitar 73,5%. Dari sisi waktu cycle time rata-rata 11,4 menit, juga belum memenuhi standar 10 menit. Permasalahan ini bersifat multifaktor, meliputi kualitas material, keterampilan operator, kondisi mesin, dan yang paling mendasar adalah koordinasi dan perencanaan produksi yang belum optimal. Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya ditingkatkan teknis, tapi juga ditingkatkan manajemen. Saran. Berikut saran yang diajukan. Dalam jangka pendek, implementasi rencana perbaikan harus segera dilakukan dan perkembangan per hari perlu dimonitor secara konsisten. Dalam jangka panjang, disarankan penerapan sistem Total Productive Maintenance atau TPM untuk meningkatkan keandalan mesin, serta pengembangan program Continuous Improvement yang melibatkan operator secara aktif agar perbaikan dapat berkelanjutan. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang mungkin timbul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.